Setelah melalui perjuangan dan doa juga proses yang luar biasa, akhirnya apa yang dicita-citakan dapat tercapai berkat usaha dan kerja keras ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara Ikatan Wartawan Online khususnya Kabupaten Wajo, bersama-sama para anggota pengurus yang membidangi bidangnya masing-masing. Pengurus Pusat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IWO tentang pembentukan badan organik organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IWO Sulawesi Selatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pengurus Pusat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IWO menimbang untuk seterusnya dianggap telah dibacakan. Ikrar Lembaga Bantuan Hukum IWO. Kami, warga negara Indonesia yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum IWO, berjanji: 1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Bantuan Hukum IWO. 2. Mematuhi kode etik wartawan online dan kode etik advokat. 3. Tunduk pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. 4. Menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia dengan cara dan pendampingan hukum yang benar. 5. Menjunjung tinggi penegakan hukum, terutama masyarakat yang tak berdaya, wartawan, perempuan, dan anak. Ketua siap melaksanakan amanat dan tugas dengan benar, terlebih untuk pendampingan hukum. Pelantikan serentak dilakukan oleh Ketua Pengurus Wilayah IWO Sulawesi Selatan adalah Zulkifli Tahir. Disaksikan kedua petinggi pengurus pusat Ketua Umum IWO Jody Yudono dan pengurus pusat LBH IWO Sandi Nayuang, sarjana hukum sekaligus melantik pengurus Lembaga Hukum IWO Sulawesi Selatan. Sambutan Ketua Lembaga Hukum IWO Pusat Sandi Nayuang, sarjana hukum sang pengacara dan artis pemeran film Sengsara Membawa Nikmat. Dalam pelantikan pengurus LBH IWO menyampaikan bahwa IWO Sulawesi Selatan memberikan pelatihan-pelatihan juga memahami persoalan hukum untuk bagaimana cara menyayangi suami, kan begitu? Jangan sampai ada kekerasan di situ, karena apa? Ada sanksi hukumnya. Nah, ini yang perlu disosialisasikan oleh kepada masyarakat. Dan juga masalah-masalah yang lain, ini masalah tanah, masalah warisan, sering sekali ya kalau kita lihat, karena kita sering menangani masalah-masalah warisan juga. Itu saudara sudah lupa kalau itu saudara saya juga. Wilayah Ikatan Wartawan Online Sulawesi Selatan tentang struktur pengurus daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Wajo masa bakti tahun 2020-2025. Dengan susunan terlampir, memberikan kepercayaan kepada yang bersangkutan dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah dicantumkan, dan surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, serta bila mana di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Amin. Ditetapkan di Makassar pada 10 Oktober 2021, pengurus wilayah Zulkifli Tahir sebagai ketua dan Irwan Darmawan MMSH sebagai sekretaris. Susunan pengurus wilayah daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Wajo periode 2020-2025. Dewan Kehormatan Dr. Andes Dwi Arianto SH MTMSI. Kemudian Ketua Titin Heriani. Akhirnya ada perempuan. Wakil Ketua Jumardin. Sekretaris A. Indra Dewa SH. Wakil Sekretaris Arifudin. Bendahara A. Munawarah. Wakil Bendahara A. Herlin Yulianti Indra. Bidang Sumber Daya Manusia Ketua A. Syamsu Alam. Bidang Informatika dan Teknologi Ketua A. Sulfianti MB. Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Ketua Jumardi. Bidang Kesejahteraan Anggota dan Usaha Ketua Tajudin, Anggota Baso Rahmat. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ketua Muhammad Sadikin Sultan. Bidang Hukum Ketua Halman Jaya, Anggota Firman Syam. Bidang Hubungan Masyarakat Ketua A. Baranti, Anggota A. Wijaya Sakti. Ditetapkan di Makassar pada 10 Oktober 2021, pengurus wilayah Zulkifli Tahir SE, Ketua Irwan Darmawan NMSH, Sekretaris. Tepat pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, pelantikan serentak 5 kabupaten pengurus daerah Ikatan Wartawan Online Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Goa, Kabupaten Wulu, Kabupaten Wajo, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Takalar. Resmi dilantik oleh pengurus pusat IWO dan pengurus wilayah IWO Sulawesi Selatan, dilaksanakan bersamaan pelantikan pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Wajo IWO di Hotel Marina Cafe Ombat, Kota Makassar, yaitu kota berjulukan Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin. Ikrar Ikatan Wartawan Online. Kami warga negara Indonesia yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Wartawan Online berjanji: 1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Wartawan Online. 2. Mematuhi kode etik wartawan online. 3. Tunduk pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. 4. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang benar, mewartakan fakta yang sesungguhnya. Terima kasih. Atas nama pengurus wilayah Ikatan Wartawan Online Provinsi Sulawesi Selatan, menyerahkan pataka pada pengurus daerah Ikatan Wartawan Online Luhur Raya, Takalar, Wajo, Jeneponto, dan Goa untuk dikibarkan di seluruh pelosok Kabupaten Takalar, Kabupaten Luhur Raya, Kabupaten Wajo,
Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Goa. Ikatan Wartawan Online Indonesia, berjuang bekerja penuh daya demi keluarga bangsa. Ketua Umum Pengurus Pusat IWO Jody Yudono mengharapkan pengurus pusat IWO yang dilantik serentak dapat menjaga nama organisasi profesi IWO. Artinya laksanakan profesi dengan baik dan benar, berpedoman undang-undang yang mengatur tentang pers, aturan pelaksanaan dan aktivitas berprofesi sebagai organisasi profesi IWO terdapat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang harus dibaca dijadikan asimat beraktivitas dan berprofesi jurnalis online. Pionir. Yang pertama, dulu waktu pertama kita IWO memiliki pengurus wilayah itu adalah Sulawesi Selatan, dan hari ini kita memiliki PW pengurus wilayah LBH IWO itu juga di Sulawesi Selatan. Jadi saya mengapresiasi ini bahwa kawan-kawan di Sulawesi Selatan memiliki kepedulian terhadap pencerahan masyarakat melalui media, dalam hal ini media online. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah IWO Sulawesi Selatan Zulkifli Tahir mengatakan bahwa pelantikan 5 pengurus daerah IWO yang dilantik serentak bersamaan hari ini, yang sebelumnya 2 daerah Sopen dan Kabupaten Sinjai, kini menjadi 7 daerah yang berkibar di eksis dan pengurus daerah IWO. Tentu saja kehadirannya di daerah-daerah dapat menjadi contoh teladan dalam melakukan aktivitas profesi wartawan. Alhamdulillah, setelah kita melewati masa pandemi yang hampir 2 tahun, kembali IWO Sulawesi Selatan melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk kepengurusan daerah di 5 kabupaten kota, ditambah 1 lembaga bantuan hukum Ikatan Wartawan Online Sulawesi Selatan. Dan setelah ini, insya Allah tahun depan, pengurus wilayah IWO Sulsel akan terus melakukan konsolidasi sehingga melengkapi 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. IWO Kabupaten Wajo, Titin, yang baru saja dilantik, mengatakan dengan hadirnya pengurus daerah IWO akan bersinergi dengan pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan penyebaran informasi dengan pemberitaan secara berimbang, serta menjadi kepercayaan kepada masyarakat luas. Untuk hari ini, pertanggal 21 November, bertempat di Marina Park, kami melaksanakan pelantikan pengukuhan pengurus IWO dan LBH untuk IWO ya. Dan alhamdulillah ada 5 kabupaten yang melaksanakan pada hari ini, yaitu Jeneponto, Takalar, Lu, Goa, Wajo sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa kami ini IWO Ikatan Wartawan Online, itu program kerja kami selanjutnya yaitu lebih meningkatkan kinerja dan kapasitas kita sebagai seorang jurnalistik, yaitu memberitakan berita-berita yang tidak mengandung hoax, artinya suatu kebenaran yang kita akan berikan kepada masyarakat untuk dikonsumsi, yang bukan berita hoax tapi berita yang betul-betul fakta. Sandi Nayuan juga mengatakan pentingnya bagaimana masalah karyawan dan buruh itu harus juga diperjuangkan karena buruh adalah tongkat penguat ekonomi. Mensosialisasikan pembelaan persoalan-persoalan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana pentingnya menghargai dalam rumah tangga. Semangat yang luar biasa ya dari sahabat-sahabat di Sulawesi Selatan, lebih dengan ketua kita ini ya Bang Abduh, ini luar biasa ya. Bagian nakoda yang akan memimpin nanti ya. Terlebih untuk pendampingan hukum dan juga memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat ya, yang masih perlu diberikan pemahaman tentang hukum agar masyarakat lebih melek hukum. Karena hari ini tidak ada lagi yang tersembunyi, harus transparan. Akhirnya nanti penegakan hukum itu memberikan kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan. Itu saja yang akan menjadi harapan kami sebagai LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Pusat. Dari Makassar, tim Warta Wajo melaporkan.